Bung Ropan, Yo. waktu kita berhasil membuat gol posisi belakang Arab Saudi itu dengan 3 back ya. Sekarang dengan 4 back. Ya kan? Masih ada pemain yang kita sebut Al-Bulaihi. Al-Bulaihi, ya Masih kan? ada sana kan? Nomor 5 ini Iya. yang paling veteran ya, Iya. 34 atau 32. Betul. Pemain paling pengalaman lah. Betul. Dia didampingi, sekarang dia didampingi oleh Tambakti. Tambakti. Tambakti ini pemain muda nih. Ya. Jadi 4 pemain belakang tuh semua Al-Hilal kayaknya. 3 Al-Hilal. 3 Al-Hilal ya. 3 Al-Hilal. Tapi mereka punya flank yang bisa melakukan overlap ya, Iya. bahasa sepak bolanya, Iya. melakukan overlap, yaitu Abdul Hamid yang dari Roma sama Al-Sharani. Waduh, kira-kira dengan 4 back ini makin sulit atau tetap kita masih bisa melakukan build up penetrasi, memberikan ruang kepada Struijk ataupun Ragnar untuk melepaskan tembakan. Ya, saya masih yakin sebenarnya dengan siapapun Arab bermain, karena kita pemain-pemain kita kan terbiasa bermain di Eropa semua. Karena Australia sulit nih, Bung. Ya. Beberapa pulau Australia semalam susah. Ya. Tapi kita akan termotivasi anak-anak, saya pikir, bermain di kandang. Ya, dukungan kuat dari supporter, atmosfer GBK ini luar biasa. Dan ini kan pemain-pemain yang juga sudah terbiasa bermain, Boy, di luar, artinya di Eropa. Jadi mereka tidak akan pernah takut menghadapi siapapun pemain Arab yang ada. Toh dalam pertandingan pertama yang sangat sulit melawan Arab, kita masih bisa membuat gol dan hampir menang melawan mereka. Ya, itu pertandingan pertama selalu sulit. Tapi kita bisa mendapatkan itu. Apalagi sekarang dengan ketambahan beberapa pemain, ada Eliano, ya, kemudian ada Dix yang ada. Jadi saya masih yakin dengan kemampuan kita untuk bisa. Apalagi kita kan dituntut untuk bisa dapat poin. Tidak boleh dapat poin, kalau kalah habis. Jadi dengan posisi ini kita harus bisa mendapatkan angka dan bisa menghidupkan peluang kita di grup C ini. Jadi tidak perlu takut dengan apa yang ada di tim Arab ya, dengan pemain-pemain, ya kita harus bermain aja. Untuk bisa menggabung. Kalau di Arab pun kita bisa bermain, bisa keluar kok bermain dengan mereka. Ya, bisa pegang bola dengan baik, apalagi di GBK, Boy. Iya. Saya membayangkan betapa agresifnya tadi kalau ofensif yang dari sayap itu. Karena kalau kita lihat nih, Bung ya, Abdul Hamid itu akan Abdul Hamid ya. dengan Al-Safafi. Lalu Al-Syarini dengan Al-Buraikan yang tadi. Yang pergerakannya. Iya. Nah, ini gelandang ini. Bagaimana Anda bayangkannya Verdong dan Sandy Walsh menghadapi ofensif dan serangan yang dari sayap ini? Iya. Kalau STY bermain dengan middle block, artinya ruang untuk pemain-pemain sayap dia tidak terlalu lebar karena kita berada di daerah kita menunggu. Jadi kalau pemain-pemain punya kecepatan begitu, dia selalu harus punya ruang. Iya, untuk dia pergi. Untuk dia pergi. Kalau tidak ada ruang, kalau kita ada di middle ataupun sampai low, saya kira Verdon sama Sandy tidak terlalu bekerja keras. Dan kita bisa mencuri lewat situ. Karena begitu mereka agresif, terlambat balik lewat transisi, kita bisa balas dengan transisi kita yang positif itu. Dan juga beban juga harus dipikul oleh Struijk ataupun Ragnar. Karena Ragnar kan lebih banyak bermain di sayap. Di flank. Di flank. Kalau satu lagi pemain Eliano juga bermain, dia juga tipikalnya pemain sayap. Bermain sayap, Artinya melebar. bisa juga membackup Verdong ataupun Sandy Walsh. Betul. Betul. Jadi, sebenarnya kita punya sayap-sayap yang bagus juga, Boy. Arab Saudi pasti akan berhitung. Mereka tahu dengan bagaimana kemampuan Ragnar, juga dengan Eliano. Karena kan mereka bisa tertahan juga kalau pergerakan dari Ragnar bagus, banyak mengacaukan dari sisi ini dan juga punya kecepatan, mereka tidak akan mungkin untuk ambil keputusan terus bisa menyerang, bisa naik. Mereka harus bisa mengantisipasi dua pemain kita ini. Karena pasti kita akan apa ya? Akan lebih kuat kita, kalau saya pikir, bermain di kandang. Walaupun Arab itu bagus secara peringkat, tapi kita bermain di kandang agak berbeda. Bung Enel masih ingat gol Arab Saudi ke gawang kita? Dari sepakan dari tengah ya? Iya, dari tengah. Itu kan ada umpan ke dia yang tidak terkontrol dengan baik, baru dia syuting kan. Nah itu yang gol. Jadi saya pikir pertahanan kita, saya yakin dengan ada Kevin makin bagus. Sayang memang Mes Hilgers tidak ada. Kalau Mes Hilgers ada, kita akan sangat kuat di belakang. Ya, tapi nggak apa-apa bagi kita.
dia tidak ada, Kevin datang kan, masih bisa mengisi situ. Iya. Jadi nggak perlu untuk menjadi alasan bahwa nggak ada Messi juga kita kok bisa menahan mereka main di Jeddah tanpa Messi, tanpa Kevin Dix. Kita bagus, apalagi sudah dengan Kevin Dix. Sekarang yang bagi anak-anak lah fokus untuk bermain melawan mereka. Ya tidak boleh kalau nyali, kita harus kuat, mental kita harus kuat untuk menghadapi mereka. Karena kita dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan. Iya. Itu kan. Lini depan, Bung, kalau Bung Enal lihat trio kita ini banyak ya, kita nggak tahu pilihannya seperti apa, ya kan? Iya. Ada Marcelino juga di situ, ada Witan, ada Egy, ada Yakob, ada Iliano, ada Yakob, iya. Ada ya pasti Struijk sama Ragnar tetap menjadi pilihan utama. Iya. Udah settle di situ. Iya. Tinggal satu lagi lawan Arab, ini siapa? Satu. Kalau Bung Enal lihatnya gimana? Saya kalau mau lihat tipe pemain kita dengan lawan yang akan kita hadapi, saya kira kalau Witan fit, Witan bisa bermain. Serius? Iya. Kenapa tidak? Karena waktu di Arab peluang cipta gol karena dari dia melebar. Dan saya yakin Witan, saya tahu Witan itu pemain yang pintar. Jadi dia bisa beradaptasi kemana dia akan pergi, dia akan... Kalau menurut saya, karena Witan pemain berkualitas kalau menurut saya. Oke. Karena didukung oleh skill yang cukup bagus ya. Iya. Skill cukup bagus. Ya. Visi bermain juga Visi cukup bermain bagus. Oke. Bung Ropan lihatnya gimana? Kalau mau cari pendamping pemain, Ragnar dan kalau mau Struijk. cari misalnya di luar Eliano, kan biasanya kita tahu kan Eliano, Rafael, Ragnar. Iya. Kalau mau cari misalnya ini pemain dari Liga 1 yang kita ambil. Karena Enal udah bilang kan ada Witan. Oke. Tapi saya pikir Yakob juga perlu diberikan kesempatan. Karena di Piala Asia kan dia bagus juga. Kita masih ingat bagaimana crossing dia ketika lawan Irak untuk memberikan umpan ke Marcelino. Dia punya kecepatan, ya, dan saya pikir bagus juga. Kalau memang ingin coba dengan Yakob, selain Witan ada. Pemain yang lama tidak dimainkan gitu ya. Tiba-tiba dimainkan. Itu dari sisi psikologis orang pemain seperti Anda pada waktu itu. Itu gimana ya? Tergantung pemain tersebut. Oke. Apa selama ini ketika dia belum dimainkan, dia tetap fokus atau tidak. Ketika dia tidak fokus, jika ditampilkan, pasti dia akan permainannya akan turun. Tapi kalau dia tetap fokus dan menanti kesempatan itu dan datang, pasti dia akan menunjukkan. Oke. Berarti nama-nama seperti Hoki Caraka, Marcelino, Ramadan Sananta, mereka wajib fokus. Fokus tetap. Walaupun jadi nggak ada cuma nonton doang. Tidak ada. Nggak ada cuma menikmati permainan, tapi tetap fokus. Karena biasanya kan kalau ada pemain yang jarang main seperti Boy bilang, tiba-tiba dia dimainkan ya oleh STY. Kan biasanya kan selalu akan tertantang. Dia ingin membuktikan, membayar kepercayaan dari seorang pelatih itu untuk dia buktikan di lapangan. Kalau dia bermain nggak bagus, pasti nggak akan dipasang terus, akan ditarik lagi keluar. Tapi ketika dia bagus, tentunya akan mendapat kepercayaan. Dan Yakob kalau misalnya dipasang lagi, dia akan melakukan yang terbaik tentunya. Nggak ada pemain kalau dipasang di starting kalau dia tidak akan merasa tertantang untuk memberikan yang terbaik untuk timnas. Pasti semua pemain akan melakukan hal yang sama, ya kan? Gitu. Sama seperti Rizaldi yang ketika tampil sebelumnya kan, bermain lawan Bahrain kalau nggak salah, dia menampilkan juga suatu hal yang bagus, ya, petarung di depan. Jadi semua pemain kalau diberikan kesempatan pasti ingin membuktikan. Oke. Ya, gitu. Lini depan Arab Saudi sekarang bertumpu pada dengan penyerang tunggal di sini. Iya. Al-Shehri. Pemain nomor 9 bukan ini? Iya, Al-Shehri. Al-Shehri 30 tahun. Iya. Berpengalaman nih, Bung. Nomor 9 dia. Lalu adalah Abdul Radif. Ini juga itu pemain cadangan yang masuk di babak kedua. Iya, kan? ini juga naluri cetak golnya tinggi juga nih. Iya. Iya kan? Mereka tidak ada Salem Aldafsari karena cedera. Iya. Lalu mereka nggak panggilnya dulu. Ini menarik juga nih. Garep, Abdurrahman Garep nggak ada. Abdurrahman Garep nggak ada. Padahal bagus. Tapi kalau melihat lawan Australia kan nggak ada Garep juga, nggak ada masalah kan? Ya, betul. Ternyata bagus. Berarti memang kedalaman skuadnya. Kedalaman skuadnya Arab Saudi ini. Iya. Oke. Muhammad Kano yang kita gadang-gadang dulu sebagai saya pikir Kano yang akan dibawa, tapi nggak ada juga nama ini. Biasa kan dia yang ngatur serangan tuh Muhammad Kano waktu lawan pertama lawan kita. Iya kan? Muhammad Kano bagus. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada masalah juga kan? Tanpa Kano juga mereka melawan Australia. Nah, yang saya pikir saya takut di sini kalau Reinhard itu membuat satu keputusan radikal ketika lawan Indonesia itu memainkan langsung 2 striker, Boy.
Al-Shehri, dan Radif. Bermain sekaligus. Katakan mereka bermain mengubah dengan 4-4-2 misalnya. Dari 4-1-4-1 kan. Karena kan butuh poin juga mereka. Iya. Pasti dari kejar poin. Mereka kejar Dan poin. optimis loh pelatih Iya. Prancis ini optimis. Oh pasti. Pede banget ya. Pede. Nah bisa aja dia mainkan satu kali langsung 2 melawan Indonesia. Itu yang saya bilang agak radikal dia tampil. Karena dia butuh untuk bisa menang. Karena hanya dengan kemenangan melawan Indonesia peluang mereka untuk lolos terbuka. Iya. Dalam persaingan di atas kan. Mereka masih mengejar juara grup. Atau Agak berat sih. Agak berat. Agak berat. Karena mereka sudah dikalahkan Jepang. Ya mereka harus ke Jepang. Mereka yang mengincar lah posisi kedua. Karena posisi kedua kan langsung lolos juga. Ya di antara grup A, B, C. Masing-masing 2-2-2. Kan diambil 6 yang lolos lebih dulu. Iya. Nah mereka akan ambil 2 itu. Bung, hasil China yang menang atas Bahrain ini kejutan. Iya. Itu mengubah komposisi dan mengubah posisi kita tidak? Yep, posisi kita kan kita turun. cukup senang ketika Iya. Arab Saudi Betul. sering lawan Iya. Australia. Iya. Tiba-tiba China justru bisa. meraih poin 3. Iya, dan dia 6 sekarang sama China kan. 6. Iya. Posisi ada di ketiga ya, atau Iya. kedua? 1, 2, 3 bisa ketiga atau keempat lah. Iya. Dia ketiga. Kelima kan Bahrain. Iya, karena baru Iya. kita. Tapi saya pikir ketika kita ada di bawah dan mereka akan nantinya bermain lawan Jepang. Ya, ketika kalau Jepang misalnya mendapatkan hasil yang bagus, misalnya melawan kita dan mereka akan ke Cina kan, Jepang. Saya yakin Jepang akan menang lawan Cina. Karena bagi saya Jepang akan menjadi juara grup. Apapun itu. Iya. Dia aman. 10 poin dia aman. Karena Arab mau ke dia, Bahrain mau ke dia, itu sudah pasti 6 poin. Ya. Jadi kalau bicara Jepang, mereka ada di atas. Mereka cuma punya 1, akan ke Australia. Setelah bermain imbang dengan Australia kan, cuma itu. Selebihnya mereka akan balik ke kandang menerima. Berat untuk mengatakan bahwa dia tidak lolos. Makanya dia peringkat pertama, yang diperebutkan sekarang adalah peringkat kedua. Australia sama Arab. Ya. Tapi kalau kita bisa menang melawan Arab, wah kita masih punya peluang untuk bisa bertarung di atas. Oke. Iya kan? Begitu. Kita bahas lagi ya peluang kita nih. Masih ada peluang kita kan, Bung? Enak? Masih. ada. Masih. Oke. Masih.